Di Taiwan, kasus penipuan semakin meningkat. Baik Anda orang Taiwan maupun orang asing, selama informasi kontak Anda dan data pribadi Anda tersedia, para penipu bisa saja menangkap Anda. Mereka memanfaatkan sifat manusia dan teknologi canggih untuk menipu dengan kebohongan, mencuri uang Anda, dan bahkan membuat Anda terlibat dalam tindakan ilegal. Video ini bertujuan untuk mengingatkan Anda tentang metode penipuan yang umum, cara mencegahnya, serta langkah-langkah yang harus diambil jika Anda menjadi korban penipuan, termasuk bagaimana melapor ke polisi dan melindungi diri sendiri. Ingatlah untuk selalu waspada agar dapat mengurangi resiko tertipu. Wah, aku menang hadiah loh. Aku menang sebuah ponsel baru. Serius? Hati-hati loh, bisa jadi SMS itu penipuan. Aku cerdas gini, mana mungkin kena tipu. Jadi, jika kita melihat kata-kata seperti penawaran terbatas, gratis, promo eksklusif, atau selamat, Anda menang dalam SMS, harap waspada. Itu kemungkinan besar adalah pesan penipuan. Para penipu memanfaatkan sifat serakah kita yang suka akannya keuntungan dengan harga murah atau hadiah gratis. Mereka menurunkan kewaspadaan Anda untuk mencuri data pribadi atau uang kita. Penipu juga bisa berpura-pura menjadi pejabat pemerintah atau profesional untuk menipu Anda. Misalnya, mereka mengirim SMS yang mengaku dari Departemen Asuransi Kesehatan dengan judul kesalahan pemotongan, pemberitahuan pengembalian dana, dan meminta Anda untuk mengklik tautan di dalamnya. Jangan pernah mengkliknya, abaikan SMS seperti itu. Jika ragu, silakan hubungi nomor telepon ke 1955 untuk bertanya. Kamu lagi ngobrol sama siapa? Jangan bilang siapa-siapa ya. Aku kenal cowok tampan dari Amerika di Facebook. Dia baik, lembut lagi. Tampan banget. Sekarang juga aku mau ke bank transfer uang ke dia, biar dia bisa beli tiket ke Taiwan nemuin aku. Apa? Dia itu loh, gak punya uang. Soalnya lagi dinas militer. Waktu ibunya sakit, aku juga transfer uang bantu dia. Ini jangan-jangan penipuan cinta loh, yang lagi ramai sekarang di internet tuh. Gak mungkin lah. Kamu jangan cemburu aku punya pacar tampan kayak gini. Terus sengaja pengen ngerusak hubungan kami kan? Hati-hati dengan penipuan dalam pertemanan online. Penipu akan berpura-pura menjadi seseorang yang sangat menarik di internet, memanfaatkan perasaan Anda untuk meminta uang atau meminta hadiah seperti kartu poin untuk mereka, dengan tujuan mendapatkan uang atau data pribadi Anda. Jangan mudah membocorkan informasi pribadi Anda. Tetap waspada terhadap orang yang Anda kenal di internet. Jangan sembarangan membagikan data pribadi Anda, seperti kartu identitas, paspor, rekening bank, nomor ponsel, dan lainnya. Jangan juga sembarangan mengirim uang, meskipun itu teman dekat yang meminta. Tetap waspada dan jangan dengan mudah transfer uang atau melakukan transaksi. Aneh kali, belakangan ini saya sering menerima pesan singkat yang memberitahu saya untuk ngambil barang. Tapi sepertinya saya tidak membeli apa-apa. Pergi ambil aja, nanti juga tahu. Kalau bukan saya yang beli, bagaimana lah ini? Apakah ini juga modus penipuan ya? Kamu sering belanja online? Jika menerima paket yang tidak kamu ingat beli, hati-hati saat mengambil barang. Periksa dengan teliti apakah itu milikmu sebelum membayar. Jika bukan, beritahu kasir untuk tidak mengambil barang tersebut, dan kasir akan membantu menangani masalahnya. Jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan, barang palsu, atau tidak diterima sama sekali, itu semua termasuk dalam penipuan belanja. Selain itu, beberapa iklan belanja online memang merupakan penipuan. Perhatikan baik-baik, jika seluruh situs hanya memiliki satu harga untuk semua barang, dan harganya jauh lebih rendah dari harga pasar, itu mencurigakan. Menggunakan kata-kata promosi seperti hitungan mundur diskon atau stok terbatas untuk menarik perhatian. Halaman situs tidak mencantumkan informasi perusahaan. Komentar di iklan semuanya positif tanpa ada ulasan negatif. Jika kamu mengklik tautan atau halaman yang tidak dikenal di situs belanja, penipu bisa mendapatkan informasi pribadimu, bahkan data kartu kreditmu, lalu menyalahgunakannya untuk transaksi tanpa izin. Itu benar-benar menakutkan.
你好，我们是邮局，有国外寄给你的包裹，发现了药品。你知道不能随便寄药来台湾吗？这是犯法的。 Apakah ini tidak salah? Keluarga saya tidak pernah bilang mengirim obat apapun. 按照规定，你要先交罚款和申报，才能取回包裹，不然我们会直接通知警方。你现在就先去提款机转账交罚款， Silakan beritahu saya kemana saya harus mentransfer uangnya. 找到附近的提款机，按照我的指示操作，要仔细听指示，不要挂电话。 Baik. Saya pergi sekarang juga ya. Tunggu. Tenang dulu. Kamu sedang menghadapi penipuan? Memang benar bahwa beberapa barang tidak boleh dikirim dari luar negeri ke Taiwan atau harus dilaporkan. Namun kantor pos akan memberitahu kamu melalui surat, bukan meminta kamu untuk mentransfer uang agar bisa mengambil paket. Penipu sering berpura-pura menjadi pejabat pemerintah, polisi, atau petugas pengadilan, memberitahu kamu bahwa kamu mungkin melanggar peraturan, lalu mengancam untuk meminta kamu mentransfer uang atau memberikan informasi pribadi lebih lanjut. Terkadang, penipu juga mengaku bahwa data pribadi kamu telah disalahgunakan, lalu meminta kamu untuk bergabung dengan aplikasi pesan untuk berkomunikasi dengan polisi palsu dan meminta kamu untuk memberikan nomor rekening atau mentransfer uang. Semua itu bohong, jangan sampai tertipu. Akhir-akhir ini loh, saya bergabung dengan grup investasi di Line. Di dalamnya ada seorang guru ngajarin kita investasi bareng. Hasilin duit gitu. Saya mulai dapatlah sedikit keuntungan sekarang. Bekerja itu terlalu melelahkan. Kita tidak harus mengandalkan pekerjaan untuk mendapatkan uang loh. Harusnya mengerti cara berinvestasi supaya kita menghasilkan uang lebih cepat gitu. Shh, jangan kasih tahu orang lain ya. Sebenarnya ini judi online, tapi pasti menang. Dapat untung. Apa? Tapi kan di Taiwan judi itu ilegal. Di media sosial, muncul iklan yang menjanjikan keuntungan tinggi dengan risiko rendah, mengundang kamu untuk bergabung dalam grup privat. Awalnya, kamu mungkin selalu mendapat keuntungan, tetapi uang yang didapat sebenarnya tidak bisa dicairkan. Ada juga jenis penipuan dengan point game, di mana mereka mengatakan bahwa membeli point game bisa digunakan untuk mengirim uang ke kampung halaman atau sebagai investasi kecil. Jangan pernah memotret atau mengirimkan nomor seri dan kata sandi point game kepada siapapun, agar tidak disalahgunakan atau dijual oleh orang lain. Hati-hati! Di Taiwan, perjudian, termasuk judi online, adalah ilegal. Selain itu, platform judi ini bisa tiba-tiba ditutup, dan kamu bisa kehilangan seluruh modalmu. Eh, 帮个忙，我申请账号的时候不小心打错电话号码，输入到你的手机号码了，可以把刚刚收到的验证码告诉我吗？ Coba saya tengok dulu ya. 就知道你最好心，谢谢你。 Ini adalah jebakan penipuan. Jangan pernah membagikan kode verifikasi SMS kepada siapapun, agar tidak kehilangan uang atau mengalami pencurian akun media sosial dan kata sandi pribadimu. Penipu juga sering melakukan penipuan melalui SMS dan media sosial dengan mengirimkan tautan mencurigakan. Jangan pernah mengkliknya. Jika tidak, kamu bisa mengalami masuk ke situs palsu yang otomatis mengunduh malware dan membuat ponselmu terkena virus. Secara otomatis mendaftarkanmu ke layanan pembayaran kecil melalui operator seluler. Menipu kamu agar memasukkan data pribadi atau mencuri akun dan kata sandi. Mengirimkan pesan penipuan ke kontakmu tanpa sepengetahuanmu. Saat ini, kasus penipuan semakin marak, jadi semua orang harus lebih waspada. Berikut beberapa cara untuk melindungi diri dari penipuan. Jangan angkat, jangan menjawab panggilan internasional yang tidak dikenal, pastikan identitas penelepon terlebih dahulu. Jangan dengarkan, jangan percaya ajakan investasi dari orang asing atau instruksi untuk mentransfer uang. Jangan mengklik tautan mencurigakan di internet atau pesan yang tidak dikenal. Jangan percaya informasi mencurigakan, seperti penipu yang mengaku sebagai polisi atau jaksa. Jangan membagikan informasi pribadi atau data penting kepada siapapun. Jangan sembarangan memberikan data pribadi atau dokumen. Saat mengikuti undian atau mengisi survei, berhati-hatilah saat diminta memberikan nomor KTP, nomor paspor, atau data pribadi lainnya. Jangan sampai identitasmu disalahgunakan. Jangan sembarangan memberikan data sensitif. Jangan pernah memberikan atau mengirimkan salinan kartu identitas, akun keuangan, buku tabungan, atau kata sandi kepada orang asing. Juga, hindari menjual nomor telepon atau buku tabunganmu,
karena bisa disalahgunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Kamu bisa menghadapi hukuman pidana atau tuntutan hukum yang dapat memengaruhi hak pekerjaanmu.